Saya Kamila Kamil. Saya Muhammad Indonesia, Kita berdua sebagai co-host. Perkenalkan, saya Vanessa Putri. Saya Suci Ramadhani. Kami berdua ini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Cipta Setiawan. Perkenalkan, nama saya Dewi Parsa. Perkenalkan, nama saya Novel Maida. Kita di sini sebagai hostnya. Perkenalkan, nama saya Agracian Kirana. Nama saya Ridwan Putra sebagai kameramen. Saya juga kameramen di sini. Selamat menyaksikan video podcast kami. Makasih. Hai semuanya, selamat datang di Suara Remaja bareng gua Kalila. Hari ini kita bakal bahas topik yang udah gak asing lagi nih buat anak remaja zaman sekarang. Bener banget, topiknya adalah remaja dan media sosial, antara eksis dan stres. Kita semua pasti punya akun medsos ya kan? Tapi Bener. kadang nggak sadar kalau dibalik serunya eksis, pasti ada tekanan yang bikin stres juga. Nah, biar ngobrolnya seru hari ini, gua nggak cuman berdua nih sama Hildan. Ada teman-teman gua juga nih. Ada Vanes, Suci, Dian, Novi, dan Cepak. Oke deh, sebelum mulai kenalan dulu yuk. Biar yang dengerin nggak bingung siapa aja yang ada di sini. Bener. Hai, aku Vanessa. Aku suka banget main medsos nih, apalagi kayak ngasih tips-tips di sekolah, terus kayak bikin foto estetik. Oh, berarti story-story lu tuh yang estetika anak senja gitu ya? Ya enggak juga sih kalau buat ya. Berarti sorotan IG-nya estetik semua tuh? Bisa jadi. Oke. Kalau aku Suci, aku suka FOMO banget nih liat story teman-teman. FOMO tuh manusiawi gak sih? Iya, gue soalnya juga kadang-kadang FOMO sih. Kalian semua juga berarti FOMO kan? Iya sih, Bener. Oke, lanjut. Aku Dian, tim yang suka upload tapi galau pilih caption. Nah, itu juga sering gak sih? Iya, apalagi kalau milih lagu bisa 1 jam lebih. Bener. Kadang fotonya tuh kayak lagi di pemandangan, terus lagunya kayak Ya, gak pas kayak pusing gitu ya. kan. Bener. Udah lanjut. Hai, aku Novia. Tim lead, rapi, dan tone warna harus menyatu. Berarti suka outfit ya? Outfit Cek. on today. Iya. Outfit cek dulu. Lanjut. Halo semua, aku Cepa, suka mantau komen orang, tapi jangan malah upload. Jangan-jangan dia suka head comment lagi dan. Bisa jadi. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Bisa gitu ya berarti. Oke, nah udah lengkap semua nih perkenalannya. Mari kita bahas satu-satu sisi serunya dulu soal eksis di media sosial. Oke, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu atau mau yang berat-berat dulu nih guys? Kayaknya sih yang ringan-ringan dulu ya buat pemanasan aja sih. Kayaknya yang ringan ya. Iya. Oke, menurut kalian apa sih serunya eksis di dunia maya atau media sosial? Menurut aku ya, media sosial tuh kan tempat buat nunjukin diri kita ya. Kayak diri kita nih versi terbaiknya. Terus kan aku juga nih suka banget nih bikin konten-konten tentang sekolah. Nah, jadi kayak kan bisa berbagi hal positif nih, jangan hal yang negatif yang kita bagiin dong. Iya, kan? betul. Ya. Nah, apalagi juga kalau ada yang komen inspiratif tuh rasanya kayak seneng banget. Wah, iya, bener banget. Aku juga suka ngerasa happy kalau postinganku dapat banyak like. Tapi kadang suka kepikiran, captionnya udah keren belum ya? Ini emang selalu di situ sih kata gue. Ya, gue juga sering kayak gitu sih. Dan kadang malah ribet sendiri gara-gara filter, warna, angle, semua harus estetik banget. Padahal cuma upload minuman boba. Itu namanya ngasih makan Instagram gak sih? Benar, apa tuh Upload harus soal makanan. semuanya harus pas semuanya. Ya, harus perfect. Aku setuju, tapi jujur kadang aku jadi pengen terus upload biar nggak ketinggalan. Kayak kalau nggak upload tuh rasanya kayak dibilang gak gaul gitu. Soalnya kita Gen Z sih ya. Gen Z harus gaul. Iya, Gaul Gen Z sih. kurang gaul, nanti dibilang gaptek. Iya, tapi di sisi lain medsos juga bisa jadi tempat buat nunjukin karya loh. Misal orang bikin video, jadi bisa jadi portofolio juga. Benar. Jadi kesimpulannya eksis itu nggak salah selama itu tujuannya positif, malah bisa ngasih dampak bagusnya.
Nah, tapi di sisi lain, medsos kadang bisa bikin stres juga kan? Bener. Nah, Suci, kamu sempat bilang suka FOMO tadi. Boleh nggak ceritain dikit? Iya, jadi kadang tuh aku ngerasa kayak minder atau kepikiran kalau lihat teman-teman upload story jalan-jalan, nongkrong atau dapet hal keren. Padahal aku lagi di rumah aja nih, jadi muncul perasaan kayak, ih kok hidup aku gini-gini aja ya. Ya kadang emang hidup nggak FOMO tuh nggak hidup sih. Gengsi banget. Iya gitu Bener, banget bener. kan. Ya, hidup sepi Iya, kan ya? itu sering kejadian banget emang. Padahal yang mereka upload itu cuman bagian seru dari hidupnya aja. Iya kan, sisanya di-keep sendiri, Mil. Iya sih, tapi kan orang juga kadang punya akun IG nggak cuma satu dan Gengsi harus 10 akun kayaknya. iya. 100 sih kalau bisa IG. Boleh tuh IG. Iya sih, bener banget itu ya. Aku juga kadang ngerasa kayak gitu sih. Makanya tuh aku suka mikir kan, kayak kita kan lebih sadar gitu ya kalau setiap orang tuh punya waktu sama jalannya sendiri kan. Iya, benar. Nggak semua orang kadang juga punya waktu, Iya. punya kadang waktunya itu buat istirahat ya sih. Dan kadang netizen juga asal komen. Sekali dia dapat komentar negatif, rasanya bisa kepikiran seharian. Ya itu tuh bisa bikin ngedown nggak sih? Pasti. Benar. Belum lagi kalau like-nya dikit, langsung mikir, gue nggak keren ya? Padahal nggak semua orang online pas kita upload juga. Kadang jam uploadnya nggak sih Dan? Bener, itu ngaruh banget algoritma medsos. Atau kurang pakai hashtag for your page FYP. Intinya, stres di medsos tuh sering muncul gara-gara kita terlalu bandingin diri sendiri sama orang lain. Ya, setuju banget. Kadang kita lupa kalau yang dilihat itu cuma permukaannya aja, bukan seluruh kehidupan mereka. Benar. Oke deh, sekarang kita masuk ke pembahasan yang gimana sih caranya tetap eksis tapi nggak bikin stres. Aku biasanya tuh punya jadwal detox digital kan ya. Misalnya nih, minggu ini aku tuh beneran padet banget, nggak ada jadwal buat istirahat sama sekali. Aku tuh beneran aktif banget. Nah, kira tuh minggu berikutnya nih, aku inisiatif nih buat kayak off dari sosial media semuanya. Biar aku tuh bisa nenangin pikiran sama fokus ke diri sendiri ya. Biar kita nggak stres banget lah ya. Berarti tuh kayak nonaktif IG gitu ya? Iya. Lu iya. sering nggak sih Dan kayak gitu? Gue sering sih, kadang kalau gue lagi capek-capeknya gitu kan, gue pasti bakal deaktif Instagram mungkin. Kayak menghilang dari semuanya gitu nggak sih? Kabur dari kenyataan. Iya. Kalau aku lebih ke counter waktu. Sekarang aku batasi scroll medsos maksimal 1 jam per hari. Sisanya aku pakai buat hal lain kayak baca, bantu mama, atau jalan sore. Aku juga kadang uninstall dulu aplikasinya. Soalnya kalau nggak gitu, tanganku refleks banget buka IG tiap 5 menit. Tapi kalau di install kayak gitu, inget nggak sih sama kata sandinya? Kadang lupa nggak sih? Pasti. Iya. Iya. Sering terjadi kayak gitu. Kalau aku sih sekarang lebih realistis. Kalau upload ya karena pengen, bukan karena harus. Dan kalau nggak dapat banyak like ya udah, yang penting aku suka. Berarti nggak harus orang suka ya. Yang Terima penting kenyataan ya. Dan jangan lupa tetap punya kehidupan di dunia nyata. Ketemu teman langsung, ngobrol itu jauh lebih menyenangin daripada scroll terus. bener tuh. Bener. Ya kadang emang kita harus suka sisihin 50-50 antara media sosial atau dunia virtual dengan real life kita sendiri. 50-50. Iya, Oh, 50-50. 50-50. Bener. 50-50. 50-50, 50-50. Iya, bener. Tapi kadang kalau misalnya lagi capek juga ketemu sama teman, kadang suka nyendiri gitu aja nggak sih? Iya, bener sih itu. Karena kan kayak gimana ya, capek banget. Kadang kita butuh me time. Ya, me time sendiri. Tapi kadang emang Gen Z bisa sendiri. Nggak bisa sih. Butuh someone to talk. Aduh. Di Shopee berapa sih tuh beli? Shopee ya? Hoki. 10.000. 10.000. Kalau gratis ongkir? Tahu kira. Jadi intinya
eksis boleh, tapi jangan sampai stres gak sih? Tuh. Benar-benar. Oke. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Iya, bener banget sih. Banyak maknanya banget juga dari Kali ini berdaging ya guys. Dari tadi kita udah ngomongin banyak hal nih. Mulai dari gimana serunya eksis di media sosial, sampai sisi stres yang kadang nggak bisa kita sadari. Iya bener banget. Media sosial itu kayak ibarat kata dua sisi koin. Bisa jadi tempat berekspresi dan berkembang, tapi juga bisa bikin kita capek kalau nggak tahu batasannya. Benar tuh, terlalu OVT sama pikiran orang, sama omongan orang. Jangan OVT. Iya, bener sih. Terlalu mikirin omongan orang bikin kita stres. Padahal itu tuh sebenarnya nggak baik buat kita. Iya, bener sih itu. Nah, dan yang paling penting banget nih ya, jangan lupa nih, kalau media sosial itu kan bukan tempat kecil dari hidup kita ya. Jadi tuh hidup kita tuh jangan dikaitkan sama media sosial. Kita tuh punya takaran versi kita masing-masing nih dari diri kita sendiri. Pokoknya diri kita tuh nggak ditentuin dari like, followers, atau viewers yang gitulah nah. Ya, karena like, followers, dan viewers tuh nggak dibawa mati ya sih. Iya, enggak. Hartanya nggak dibawa Ini mati. jarang guys, ya kan? gengsi ngomongin akhirat. Aduh, Ya, taubat. Allahu Akbar. Setuju. Kadang kita terlalu fokus di dunia online sampai lupa nikmatin dunia nyata. Padahal hal-hal kecil di sekitar kita juga bisa bikin kita bahagia kok. Kayak ngobrol sama keluarga, nonton bareng teman, atau sekedar nikmati waktu sendiri. Time gitu. Iya, karena hidup nggak cuma di dunia maya nggak sih? Kita harus quality time bareng teman-teman ataupun keluarga kita. Betul, betul banget tuh, itu part terseru. Apalagi ke Blok M. Banget sih ya. Itu makanan lo sih nggak Mil? Oh iya, setiap minggu bisa. Berapa kali ya ke sana? Nyari hidangan di sana paling gultik Mil. Cuma tempatnya gadget banget. Itu tempatnya gitu kan. Gultik itu paling enak banget juga sih. Bener. Ya udah. Ya, betul. Jadi intinya kita harus sadar dan bijak. Kalau udah mulai ngerasa capek, boleh banget reaksi jenak dari dunia digital. Bukan berarti nggak eksis, tapi lagi sayang sama diri sendiri. Iya tuh, kadang kita juga perlu mikirin diri sendiri. Iya, jangan terlalu ke medsos banget lah. Iya. Oh, ada Sorry guys, pesannya. ada foto jatuh. Ada yang jatuh. Nah, dan inget juga eksis itu nggak harus selalu tampil sempurna. Kadang justru dari ketidaksempurnaan orang bisa dilihat sisi asli kita yang lebih menarik. Benar, karena nggak semua orang tuh bisa jadi diri kita, dan kita tuh nggak bisa jadi diri orang. Benar. Bener, nggak perlu takut buat jadi diri sendiri. Dunia nyata itu jauh lebih luas daripada layar HP. Benar, cepak Kadang di banget. sosmed itu juga bukan aslinya dia sendiri kalau dia kehidupan nyata. Oh itu sering banget tuh, kayak ngambil foto dari Pinterest gak sih? Itu mah. Maksud gua tuh kayak gitu. Tapi kadang ada juga dia asli cewek terus dia Dia kayak nyamar jadi jadi cowok, iya Ya kan kan? banyak tuh berita-berita yang tadi Iya yang tuh. lagi viral kayak gitu. Banyak banget. Terus malah jadi ya mereka saling ya pacaran gitu, terus tapi dia cewek sama cewek. Itu seru banget. Wah, keren banget ya insight dari kalian semua. Kita belajar buat saling nggak terlalu berpengaruh sama sosmed. Jadi buat para pendengar Suara Remaja, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa eksis itu boleh, tapi harus tetap sehat dan sadar diri. Iya guys, gue mau klarifikasi dulu ya. Iya nih. Kita lagi di outdoor, jadi mungkin suaranya agak berbisik gitu kan. Ada suara-suara kayak ya. Ya, gangguan lah pokoknya. Ya. Tapi gak gangguan banget Iya, ya. Ada bener-bener. suara juga ya di sini. Lagi sambil ngopi. Dia enak banget ya cuacanya. Gak boleh kalah sama cuaca, Cep. Yaudah, jadi gunakan media sosial buat hal positif, saling dukung, dan menyebarkan energi baik. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa viral kita, tapi seberapa bahagia dan damai kita sama diri sendiri. Terima kasih banyak buat Vanessa, Suci sebagai narasumber hari ini, dan juga buat Dian, Novia, dan Cepa yang udah ngasih perspektif seru banget.
Sama-sama. Senang banget hari ini bisa kumpul bareng kita bahas-bahas Iya. berbagai Tukar cerita ya Iya, kita. cerita jadinya lebih tahu banyak. Benar-benar. Dan buat kalian yang dengerin, jangan lupa follow podcast Suara Remaja biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Dan seru tentunya. Oke, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini, remaja dan media sosial antara eksis dan stres. Terima kasih semuanya udah dengerin. Tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, dan jangan lupa bahagia. Itu bukan dari like orang lain, tapi dari seberapa tulus kita nerima diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.